Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Setiono, NIM 119380067, akan mempresentasikan Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama saya akan menyanyikan lagu daerah wajib Bangka Belitung, yaitu Yomia. Yomia kita gi ke kebun kehume, mawa suya mikol paco. Kita begawe bersame-same. Kita nebas lalang maco rumput, biarlah letih kebunlah bersih. Sahang kita lama sagale. Ambil belacan, garam cabai kecil, kita ngelempah darat. Pucuklah idat, alas keladi hai lempah darat. Yomia kita makan lauk lempah darat. Lempah darat Bangka asli. Sungguh nyaman makan di hume. Yomia kita pulang, arilah petang. Urang di huma nunggulah lama. Sungguh senang gawelah ude. Sungguh senang gawelah ude. Sungguh senang gawelah ude. Baik, selanjutnya saya akan membicarakan tentang cerita rakyat Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ada 5 cerita rakyat, yaitu asal-usul Sungai Jodo, asal-usul Pulau Kapal, si Bujang Katak, si Penyumpit, dan Putri Pinang Gading. Untuk cerita Pulau Kapal memiliki unsur seperti gabungan Malin Kundang dan Sangkuriang. Lalu cerita Sungai Jodo dan si Penyumpit hampir memiliki plot cerita yang sama. Jadi saya akan menceritakan tentang Putri Pinang Gading. Di desa Kelekak Nangak ada sepasang suami istri yang miskin bernama Pak Indah dan Bu Tuminah. Kesehariannya menanam padi dan menangkap ikan dengan memasang pukat di tepi pantai. Mereka berdua sangat ingin sekali memiliki anak, tetapi belum dikaruniai oleh Tuhan. Suatu hari, saat masa panen, Pak Indah pergi ke tepi pantai untuk memeriksa hasil tangkapan di pukat. Dalam perjalanannya, ia tersandung sebatang bambu 2 kali yang kemudian ia buang ke laut. Setelah ia selesai memanen ikan dari pukat dan akan pulang dengan perasaan gembira, ia tersandung lagi oleh bambu yang sama dan yakin bambu itu bukan bambu biasa. Karena mustahil sebuah bambu bisa melawan arus laut. Akhirnya, ia membawa pulang bambu tersebut. Sesampai di rumah, Pak Indah menceritakan yang ia alami kepada Bu Tuminah. Kemudian, Bu Tuminah menggunakan bambu aneh itu untuk menahan jemuran padi agar tidak terbawa angin. Lalu terdengar suara letusan dari bambu tersebut yang membuat sepasang suami istri itu terkejut. Mengejutkannya, seorang bayi perempuan keluar dari bambu tersebut dan kemudian dinamai Putri Pinang Gading. Putri Pinang Gading gemar berburu di sekitar rumahnya dan mahir dalam memanah karena ajaran Pak Indah. Semenjak kehadiran gadis itu, rezeki Pak Indah dan Bu Tuminah terus bertambah. Suatu hari, terdengar kabar dari desa Kelekak Remban, terdapat burung Garuda raksasa memporak-poranda rumah warga dan memangsa orang. Mendengar hal itu, Putri Pinang Gading bertekad pergi ke kampung Kelekak Remban untuk memburu burung pembawa bencana itu.
Sesampainya di kampung Kelekak Remban, burung Garuda sedang mengobrak-abrik sebuah rumah. Putri Pinang Gading memanjat di pohon besar dan mulai membidiknya dengan panah beracun. Panah pun diluncurkan mengenai dada si burung seketika. Ia jatuh ke tanah dan tewas di tempat. Para warga kampung itu sangat menghormati keberanian dan kehebatan Putri Pinang Gading dan senang kampung mereka aman kembali. Pesan moral dari cerita Putri Pinang Gading ini adalah keberanian yang ditunjukkan oleh Putri Pinang Gading untuk menolong orang yang terkena bencana. Berkat ilmu panah dari ayahnya, ia dapat mengalahkan burung Garuda yang dapat diartikan sebagai orang tua. Harus banyak mewariskan ilmu kepada anaknya. Lalu sifat menghargai sesuatu yang ditujukan oleh Pak Indah terhadap bambu yang membuatnya tersandung 3 kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa acara adat di Bangka Belitung. Ada Buangjung, Nganggung Seribu Dulang, dan Ruah Tempilang. Buangjung atau buang kapal adalah acara adat yang dilaksanakan sekitar Juli sampai Agustus, di mana orang-orang dilarang melakukan segala kegiatan di laut. Seminggu setelahnya, mereka mengangkut kapal rakitan yang berisi hasil bumi dan membuangnya ke laut dipimpin oleh pawang atau dukun. Tujuannya adalah untuk melestarikan dan memelihara laut sebagai bentuk berbagi kemakmuran hasil laut dan darat dan harapan keselamatan saat beraktivitas di laut. Lalu Nganggung Seribu Dulang, yaitu tradisi adat istiadat makan bersama tanpa memandang status sosial masyarakat Bangka Belitung dengan posisi duduk lesehan. Nganggung adalah budaya membawa makanan di atas dulang dengan tudung saji berwarna merah. Dulang adalah nampan bulat berwarna kuning. Tujuannya adalah untuk mengingat nenek moyang yang selalu makan bersama. Lalu ada Ruah Tempilang atau Perang Ketupat, yaitu perang melempar ketupat yang diadakan setiap masuk tahun baru Islam dan dilaksanakan di Pantai Tempilang, Bangka Barat. Tujuannya adalah sebagai ritual untuk menolak bala. Acara adat seperti ini juga ada di Provinsi Bali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang senjata tradisional Bangka Belitung. Ada parang, kedik, dan siwar. Parang Bangka. Senjata ini berbentuk layar kapal dengan diameter sekitar 40 cm dengan ujung parang yang lebih lebar dibanding parang lain untuk menambah bobot agar bisa memotong dengan cepat. Bisa dipakai untuk pertarungan jarak dekat dan juga mendebang pohon. Kedik Bangka. Senjata atau lebih tepatnya alat pertanian yang biasa dipakai untuk memotong rumput liar di perkebunan lada. Kedik biasanya dipakai oleh kaum wanita karena ringan dan mudah dipakai. Kedik hanya bisa memotong rumput kecil atau rumput dengan akar yang dangkal. Lalu siwar Bangka. Ada 2 jenis siwar, yaitu siwar panjang dan siwar pendek. Siwar panjang hampir sama seperti mandau dari Kalimantan Barat, tetapi lebih rata, lurus, pipih, dan mudah diayunkan. Siwar pendek memiliki panjang seperti keris, memiliki ujung yang runcing untuk menusuk lawan. Bagian lengkung di tengahnya untuk merobek. Siwar ini sangat tajam dan tipis. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.